Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait dengan sistem enterprise. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem enterprise itu? Jadi, sistem enterprise adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan secara efisien, terkoordinasi, dan terpusat. Nah, sistem enterprise ini menghubungkan berbagai departemen seperti keuangan, ada SDM atau sumber daya manusia, produksi, penjualan, logistik, customer service. Jadi semua yang ada di dalam perusahaan itu tergabung jadi satu, gitu ya, terhubung menjadi satu sistem, gitu ya, Ibu. Jadi nggak sendiri-sendiri. Kan biasanya kan kita bikin sistem informasi keuangan sendiri, sistem informasi untuk SDM sendiri, produksi sendiri. Nah, ini dia akan tergabung jadi satu. Dengan user level yang berbeda-beda. Nanti ada user level untuk keuangan, di keuangan itu nanti ada manajernya, ada staffnya, operatornya, dan lain-lain. Nah, untuk tujuan dari sistem enterprise, agar data dan proses bisnis dapat saling terhubung dalam satu sistem yang terpadu. Jadi, semua proses bisnisnya bisa saling terhubung dalam satu sistem yang terpusat gitu ya, atau terpadu. Contoh sederhananya, ketika bagian penjualan menerima pesanan, sistem otomatis memberikan informasi ke bagian gudang, produksi, dan keuangan. Tujuan dari sistem enterprise itu apa? Jadi yang pertama, integrasi data perusahaan. Jadi semua data di perusahaan berada dalam satu sistem. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi data. Mendukung pengambilan keputusan, manajemen dapat melihat langsung laporan secara real time. Kemudian meningkatkan koordinasi antar departemen, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, karakteristik dari sistem interface itu apa? Yang pertama terintegrasi, kemudian terpusat, real time, modular, skalabilitas tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan terintegrasi? Semua bagian dari perusahaan menggunakan sistem yang sama. Kemudian terpusat, data disimpan dalam satu database pusat. Kemudian real time informasi dapat diperoleh secara langsung saat dibutuhkan. Kemudian modular terdiri dari beberapa modul yang saling terhubung, skalabilitas tinggi dapat berkembang mengikuti kebutuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya nanti makin besar, dia akan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, untuk integrasi sistem, sistem enterprise menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam organisasi seperti ada produksi, pemasaran, keuangan, logistik, sumber daya manusia. Database terpusat artinya semua data perusahaan disimpan dalam satu database yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian modular, jadi ada modul-modul khusus gitu ya. Sistem enterprise biasanya terdiri dari berbagai modul fungsional yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh modulnya, modul keuangan, modul persediaan, modul produksi, dan juga modul SDM. Real-time processing. Jadi informasi dapat diperbarui dan diakses secara langsung tanpa menunggu proses batch. Kemudian standarisasi dari proses bisnis. Sistem enterprise membantu organisasi menerapkan proses bisnis yang terstandarisasi. Nah, komponen-komponen dari sistem enterprise itu apa aja? Ada hardware, ada software, ada database, ada prosedur, ada brandware. Nah, hardware-nya ini apa aja? Perangkat keras. Hardware ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem. Contohnya apa? Ada server, ada komputer, ada storage, ada jaringan. Oke, minum dulu ya. Nah, lanjut. Kemudian software.
Jadi software ini aplikasi yang menjalankan sistem enterprise. Jadi kita bisa pakai beberapa aplikasi, ada ERP, ada CRM, ada SCM. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan apa itu ERP, apa itu CRM, apa itu SCM. Nah, database ini tempat penyimpanan data perusahaan, biasanya pakai Oracle, SQL, dan lain-lain. Prosedur. Nah, jadi di prosedur itu nanti ada workflow-nya, aturan atau proses bisnis yang digunakan dalam sistem. Prosedur bisnis merupakan aturan atau workflow yang digunakan dalam sistem enterprise. Jadi aturannya apa, prosedur bisnisnya untuk bagian keuangan apa, bagian produksi apa, bagian marketing apa, bagian SDM apa, gitu ya. Nah, brandware. Jadi brandware ini adalah orang-orang yang menggunakan dan mengelola sistemnya. Contoh, ada administrator, ada manajer, ada staf operasional. Kemudian jenis-jenis dari sistem enterprise. Tadi yang sempat saya bilang akan saya jelaskan terkait dengan ERP, ada CRM sama SCM. Apa sih ERP? ERP itu Enterprise Resource Planning. Kemudian CRM itu adalah Customer Relationship Management. Kemudian SCM adalah Supply Chain Management. Apa yang dimaksud dengan ERP? ERP merupakan sistem enterprise yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya. Jadi seluruhnya ya, ERP itu ya, seluruh sumber daya perusahaan secara terintegrasi. Jadi mulai dari A sampai Z, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari proses pengadaan barang, marketing, kemudian produksi, keuangan, semuanya ada di satu sistem ERP. Nah, fungsi utama ERP ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, manajemen persediaan atau stok, manajemen penjualan, manajemen pembelian, dan lain-lain. Manfaat ERP, integrasi proses bisnis, pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi. Nah, pengurangan biaya operasional ini perlu dilihat juga ya. Jadi ERP ini punya apa ya, spesifikasi yang lumayan tinggi. Jadi misalnya satu perusahaan kecil yang belum sanggup untuk menjalankan ERP ya jangan dipaksakan gitu ya, karena memang biayanya lumayan mahal untuk ERP ini. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang butuh integrated system yang kompleks dan juga pelaporan-pelaporan yang kompleks dan juga pengen cepat, kemudian pengambilan keputusan yang pengen cepat juga, nah ERP ini sangat bermanfaat pastinya. Contoh untuk ERP, ada SAP ERP, ada Oracle ERP, ada Microsoft Dynamics, kemudian ada Odoo. Nah, ini yang lumayan familiar juga ini, Odoo yang bisa trial juga, trial free ya. Nah, kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, CRM merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Fungsi dari CRM antara lain manajemen data perusahaan pelanggan, pengelolaan kampanye pemasaran, pelayanan pelanggan, analisis perilaku pelanggan. Tujuan dari CRM adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, SCM. SCM Supply Chain Management. Sesuai dengan namanya, dia adalah sistem yang digunakan untuk mengelola rantai pasok dari pemasok hingga konsumen. Nah, SCM meliputi apa? Pengadaan bahan baku, produksi, manajemen inventory, distribusi, logistik. Tujuan utama SCM adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasok. Oke, itu untuk materi kita, eh, pengenalan dari apa namanya, eh, pengenalan dari sistem enterprise untuk pertemuan satu ya. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi. Kita nanti akan lanjutkan insya Allah di part 2-nya. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.